Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sosiologi dakwah yang berjudul dakwah multikultural. Dalam materi ini kita memiliki 4 pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar multikultural, teologi dakwah multikultural, strategi, dan beserta tantangannya dalam dakwah multikultural. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu konsep dasar multikultural. Multikultural secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi yang berarti banyak dan kultur yang artinya budaya. Secara pengertian, multikultural adalah pandangan terhadap banyaknya ragam budaya, suku, ras, maupun agama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Tilar, multikulturalisme merupakan ideologi yang menghargai dan mengakui perbedaan dalam kesederajatan. Multikultural ini menekankan penerimaan atas keberagaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, konsep dasar multikultural tidak hanya membahas tentang keberagaman budaya maupun suku saja, namun juga sebagai suatu bentuk pengakuan dan penyadaran terhadap nilai-nilai keberagaman tersebut. Dalam kajian sosiologi, masyarakat multikultural memiliki beberapa ciri, yang diantaranya yaitu yang pertama, keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan adat. Dalam masyarakat multikultural sudah jelas memiliki beragam budaya dan adat yang berbeda-beda, yang hidup secara sosial dan bermasyarakat. Yang kedua, yaitu segmentasi sosial atau kelompok yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural, pembagian masyarakat terjadi ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara alami dan horizontal. Contohnya, seperti pengelompokan masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ras. Yang ketiga, yaitu interaksi antar budaya. Dalam masyarakat multikultural, terjalinnya hubungan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan budaya. Yang keempat, yaitu potensi konflik dan integrasi. Dalam masyarakat multikultural sudah pasti berpotensi menciptakan kesatuan atau malah menimbulkan konflik perpecahan. Yang kelima, yaitu toleransi sebagai nilai sosial utama. Dalam masyarakat multikultural, pasti mereka akan selalu berusaha untuk saling menghargai dan menjaga nilai-nilai toleransi. Perspektif multikultural ini kemudian menempatkan dakwah sebagai proses komunikasi Islam yang menghargai perbedaan dan menghindari sikap eksklusif. Selain itu, dakwah multikultural juga memiliki nilai toleransi dan moderasi beragama. Oleh karenanya, pendekatan ini sangat berguna untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Teologi merupakan ilmu yang bahas tentang ketuhanan, keyakinan keagamaan, serta hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Sementara itu, dakwah multikultural merupakan proses penyampaian ajaran agama dengan cara menghargai keberagaman dan tanpa paksaan. Maka gabungan keduanya, yaitu teologi dakwah multikultural, merupakan proses penyampaian ajaran agama dengan pemahaman bahwa keberagaman merupakan kehendak Tuhan yang harus disikapi dengan bijaksana dan saling menghargai. Konsep teologi dakwah multikultural ini memiliki landasan yang kuat seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan budaya, agama, dan identitas sosial merupakan kuasa Tuhan yang mutlak. Tujuan diciptakannya keberagaman pada manusia. Konsep teologi dakwah multikultural ini memiliki landasan yang kuat seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, dan identitas sosial pada manusia merupakan kuasa Tuhan yang mutlak. Tujuan diciptakannya keberagaman pada manusia bukanlah agar terjadinya konflik, melainkan agar saling mengenal. Pandangan ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah suatu ancaman terhadap iman dan takwa kepada Allah, melainkan sebagai sarana manusia untuk belajar nilai toleransi dalam kehidupan bersama.
Oleh karena itu, metode dakwah harus mencerminkan sifat-sifat ilahi seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Dan sebaliknya, pendekatan yang keras dan memaksa itu bertentangan dengan tujuan teologi dakwah itu sendiri. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Mbak Nia, yaitu teologi dakwah tadi ya. Saya akan melanjutnya, yaitu strategi dakwah multikultural. Untuk strategi dakwah multikultural itu kita harus menyesuaikan diri pada lingkungan, karena kita di setiap lingkungan itu berbeda dalam agama, bahasa maupun budaya. Masyarakat kita itu majemuk sekali ya teman-teman, yang mana bahasanya itu banyak banget atau yang berbeda-beda juga ada ya Kak ya. Dan yang lain sebagainya. Dakwah tidak cukup dilakukan dengan pendekatan monologi ya. Pendekatan monologi itu apa? Kita jelaskan nanti. Pendekatan monologi itu harus diimbangi juga dengan dialog. Monologi sama dialog itu berbeda. Kalau monologi itu kita menyampaikan, kalian yang mendengar. Kalau dialog saya yang menyampaikan, kalian juga belajar ya kayak. Bisa ditanya-tanya, bisa kayak seperti ini ya, kayak seperti presentasi di kelas. Kalau di dialog itu edukasi, kita kalau presentasi pastinya memberikan edukasi kepada teman-teman dan menyampaikan hikmah dengan hikmah, menyampaikan dengan bijak, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Untuk penjelasan lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat An-Nahl ayat 16, juz 16 ayat 125 yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak, dengan dengan baik ya, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dari dalil di atas bahwa kita ketahui bahwa Tuhan itu telah menyerukan pada manusia untuk berdakwah secara baik, secara bijak, dan memberi pelajaran dengan baik. Bantahlah dengan cara baik. Walaupun orang yang kita kasih dakwah itu atau kita berikan pesan dakwah itu membantah, tetapi kita wajib untuk memberikan dakwah atau pesan dakwah yang baik secara baik, lisan yang baik, dengan sopan dan santun, maka orang itu akan menerimanya nantinya ya. Pelan-pelan, tapi nanti pasti diterima oleh yang menerima pesan. Dan di sini Allah itu sudah menyerukan bahwa Allah itu mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Baik, kita jangan mengurus itu. Kita boleh beranggapan seperti itu, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai over ya. Bisa saja kita menganggap orang itu jelek, tapi jangan sampai kita menjelek-jelekan itu secara berlebihan, karena yang ngatur itu Allah. Yang ngatur itu Allah, yang mengatur sifatnya manusia itu Allah. Jadinya aman. Nah, dan Allah lah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nanti kalaupun ada orang yang ndrugal, contohnya saya sendiri, saya ndrugal. Itu walaupun saya ndrugal, pastinya Allah itu akan memberikan petunjuk. Jika Allah menghendaki ya. Nah, ayat ini tadi yang di atas itu memberikan dasar normatif bagi metode dakwah yang bijak, persuasif, dan dialogis dalam konteks multikultural. Strategi dakwah dapat dikembangkan melalui dialog lintas agama. Strategi dakwah bisa dilakukan secara komprehensif ya, secara luas ya. Bisa ketika kita berdialog diskusi antar lintas agama, kita bisa menanyakan bagaimana agama lain itu dalam berdakwah, dalam beribadah, sehingga kita dapat saling mengenal, dapat tertumbuh rasa kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lain. Inklusivitas pesan dakwah itu harus menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, saling mengenal, atau tidak fanatisme. Fanatisme itu seperti contoh, kita punya opini tapi kita
terhadap opini kita itu berpendirian, tapi enggak lihat satu sama lain, opini orang-orang yang lain, pendapat orang lain. Jadi kita teguh dengan opini kita. Itu termasuk fanatisme. Dan juga utamakan perdamaian yang dapat diterima oleh semua golongan. Selain itu, adaptasi budaya perlu dilakukan dengan adanya simbol, bahasa, dan media dakwah yang sesuai dengan budaya masyarakat sekitar. Itu sangat diperhatikan ya, harus diperhatikan. Seperti contoh Sunan Muria itu zaman dulu mengubah tradisi sesajen yang berdoa kepada leluhurnya diganti menjadi genduren atau yang bisa disebut kauman kalau di istilah orang-orang timur, orang-orang selatan biasa disebut dengannya kauman, diganti dengan lafadz Allah atau lafadz kalimat tahlil ya. Biasanya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdakwah di Makkah atau di Madinah. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW menekankan pada akidah atau tauhid, karena di mayoritas umat di Makkah itu mayoritas kafir Quraisy dan masih belum minim, untuk muslimnya minim. Jadi menekankan akidah atau tauhid. Yang kedua itu Madinah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, Rasulullah itu menekankan syariat, muamalah, hak-hak keluargaan. Seperti contoh piagam Madinah. Karena apa? Karena di sana mayoritas pemeluk agama itu banyak ya Kak. Yang ada juga yang Muslim, ada yang Yahudi, dan ada yang juga yang Nasrani. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu sejarah Islam juga membuktikan bahwa strategi dakwah yang inklusif sangat efektif dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Misalnya Wali Songo di Nusantara. Wali Songo di Nusantara tidak melakukan pendekatan yang sangat ekstrim, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tetapi Wali Songo itu memulai dengan budaya-budaya lokal, seperti contoh seni wayangan, gamelan, dan syair-syair Jawa. Seperti contoh Sunan Kalijaga dengan wayangnya ya, dan yang lain, dan sunan-sunan yang lain, dan tradisi masyarakat Jawa untuk menyampaikan pesan Islam. Yang materi yang kedua yaitu tantangan dakwah multikultural. Adapun tantangan dakwah multikultural itu salah satunya adalah fanatisme itu tadi ya. Fanatisme golongan atau fanatisme kelompok yang dapat menimbulkan konflik sosial. Di hadis dari riwayat dari Abu Dawud menjelaskan, bukan dari golongan kami orang yang fanatisme, dan bukan dari golongan kami yang menyuruh fanatisme, dan bukan dari golongan kami orang yang mati dalam keadaan fanatisme ya. Jadi kita harus berhati-hati jika kita mempunyai sifat fanatisme. Ingat, bukan dari golongan kami, bukan dari orang yang menyuruh, bukan golongan kami yang orang yang menyuruh pada fanatisme. Jadinya hati-hati terhadap orang yang fanatisme, teguh pendiriannya, tidak inklusif. Hadis ini menegaskan bahwa fanatisme sempit merupakan ancaman bagi ukhuwah insaniyah maupun ukhuwah islamiyah, dan juga dapat menimbulkan konflik horizontal antar kelompok etnis atau agama. Kurangnya pahaman agama yang komprehensif sehingga menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi, mudah terpancing oleh isu-isu intoleransi. Secara tegas di Al-Quran menyatakan bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, memeluk agama. Sesungguhnya telah Allah memberikan mana yang jalan yang benar dan mana yang jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak mewajibkan kita
untuk beragama Islam, tapi Allah itu inklusif, bahwa agama kita itu inklusif ya, untuk tidak ada pelarangan, pemaksaan, apalagi sampai membunuh karena masalah agama. Mungkin cukup itu. Yang selanjutnya itu kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah teologi dakwah multikultural merupakan pendekatan dakwah yang berlandaskan nilai teologis Islam yang memandang keberagaman sebagai sunatullah, sehingga dakwah harus dilakukan secara humanis, toleran, dan penuh hikmah atau bijak. Pendekatan ini menjelaskan bahwa tujuan dakwah bukan menyeragama manusia, melainkan menghadirkan nilai rahmat, keadilan, kasih sayang, perdamaian, keadilan, dan lain sebagainya, sehingga Islam dapat diterima sebagai agama yang relevan dan membawa kebaikan bagi umat seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Mungkin cukup itu. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.